Puji Tuhan, selamat pagi. Kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bisa mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan yang baik. Kami percaya akan bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kami. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur mengingat kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Apapun tanggungan dan juga beban hidup kami dalam memperjuangkan keluarga, berjuang untuk iman dan untuk tetap percaya. Dan kami pertaruhkan seluruh hari kami dalam hari-hari kami di dalam tangan kekuatan Tuhan. Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Ajarkan kami tidak melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah sangat-sangat baik. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, berpengharapanku, Kaulah penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk
segala kebaikan-Mu. Kaulah yang menyertai sepanjang hari-hari kami. Kau yang kuatkan, sabarkan hati kami Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau-lah yang menjadi sahabat. Kaulah yang melindungi sepanjang malam hari. Kau sertai setiap pertimbangan dan keputusan kami. Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik. Kasih setia-Mu tiada berkesudahan atas hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Untuk hari-hari yang boleh kami lewati, semua adalah anugerah-Mu. Kau telah memberkati makan minum kami. Terima kasih Kau memberikan rezeki setiap harinya. Betapa Engkau agung dan perkasa. Sungguh mulia Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, meski menghadapi ketidakpastian di depan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang membimbing kami dalam segala permasalahan persoalan Tuhan. Di tengah kekhawatiran, ketakutan, Engkau-lah pegangan kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang membuktikan kasih-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Dan kasih-Mu arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami pasrahkan seluruh pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat, kekuatan, dan anugerah Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa. Dan biarlah pagi ini kami boleh merenungkan segala kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami semuanya boleh diberkati dalam kekuatan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya akan membacakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-4 ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-4. Nah, saya mau ngefullin ini belum dapat. Ibrani 11 ayat 1 dan selanjutnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita percaya akan keimanan kita, dan kita juga ditegaskan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan ini sungguh sesuatu kekuatan yang ajaib bagi kita, karena bagaimana mata hati kita, mata rohani kita, atau lebih jelasnya mata iman kita itu bisa membayangkan yang tanpa batas, dan itu adalah kekuatan dari mana begitu. Karena normalnya manusia itu adalah dia akan mengimani atau percaya kepada sesuatu yang sudah dia lihat. Tetapi puji Tuhan, beberapa dekade ini kita boleh membuktikan iman yang 10 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu itu, atau beberapa bulan yang lalu itu, kita sebenarnya belum melihatnya secara gambaran hukum fisika, hukum matematika, atau hukum ekonomi. Tetapi terbuktilah bahwa yang kita imani waktu itu memang terbukti gitu, terjadi. Nah, ukuran iman itu adalah kita sedang mengukur yang di luar kemampuan kita, tetapi kita sedang menyandingkan atau menempatkan ukuran itu kepada Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang tak terbatas begitu loh. Nah, makanya penghargaan. Makanya Tuhan sangat menilai ini sebagai sesuatu, engkau sudah benar nak, artinya menempatkan ukuran kamu kepada Tuhan yang maha tak terbatas begitu loh. Kalau kita mengukur kepada manusia, kepada orang-orang tertentu atau anak kita, kita mengukurnya begini. Nanti di tahun ke-5 setelah ini, atau tahun ke-10 atau 20 tahun yang akan datang, anakku akan saya ukur sebagai orang yang sudah selesai kuliah, dia sudah bekerja di tempat yang baik, nah tentunya dengan penghasilan sekian. Nah, itu adalah ukuran kita yang kita tempatkan kepada seorang itu
yang bentuknya anak atau orang lain, yang kita nggak tahu kesehatan dia, yang kita nggak tahu apa yang terjadi di masa-masa perjalanan hidup dia, gitu. Jadi yang kita imani di dalam dasar yang memang terbatas gitu loh. Berbeda kasus cerita yang sama dengan saya mengimani bahwa anak saya di tangan Tuhan. Nah, itu beda lagi gitu loh. Jadi agak beda. Jadi saya ulangi, iman kita tidak selalu kepada saya beriman bahwa anak saya beriman pada orang itu bahwa pekerjaan ini, usaha ini akan demikian gitu loh. Titik. Tetapi iman yang benar adalah mempertaruhkan kepercayaan itu kepada Tuhan dan Tuhan yang mengatur. Dan nilai iman yang kedua adalah beriman kepada apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik. Nah, dari hal ini maka kita akan tetap antusias untuk menjalani kehidupan, dan bukti daripada iman itu ya harus kita percayai gitu loh. Bukti daripada percaya itu kita tidak bimbang, kita tidak takut. Dalam bentuk apa? Tidak cuma di hati, tetapi juga dalam perkataan kita. Perkataan iman itu beda dengan perkataan yang sifatnya itu meremehkan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, yang sifatnya itu ya ukuran kekuatan manusia. Tetapi kalau kita kepercayaan Tuhan itu betul-betul percaya apapun yang Tuhan lakukan. Yang ketiga adalah kalau iman kita taruhkan kepada Tuhan yang maha mengatur, tentunya kita tetap menghargai bagaimana pengaturan Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan yang kita ukurkan dari awal. Tetapi dalam perjalanan itu kita semakin diyakinkan, oh ternyata yang aku minta satu, yang Tuhan kasih dua. Yang aku minta A, Tuhan kasih B. Yang aku minta adalah melakukan ini dan terjadi ini, tetapi Tuhan membatalkan itu. Nah, itu adalah sebuah wujud iman yang benar, bahwa saya beriman bukan berarti beriman kepada kepercayaan sesuai pikiran saya, tetapi beriman apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Kiranya hari ini yang terjadi adalah apa yang kita imani di masa-masa yang lampau, dan yang akan kita raih di masa depan adalah sebagai wujud daripada kepercayaan kita akan Tuhan. Di dalam koridor kita memberikan permasalahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengatur semuanya. Selamat beriman, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk segala kebaikanmu. Di doa pagi ini kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, dan juga sedang melakukan tindakan medis setiap minggu, setiap bulan, ada dalam penguasaan Tuhan. Dan kami menyerahkan jiwa-jiwa yang terhilang dan mereka tidak sadar terhilang, dalam bentuk tidak suka ibadah, dan juga memberikan waktu-waktu ibadahnya untuk perjanjian dengan orang lain dan lain sebagainya, oleh karena kesibukan dan lain sebagainya, dan juga keadaan yang lain sebagainya, yang menjadikan celah iblis untuk masuk. Karena pada dasarnya sifat manusia dalam keadaan baik pun akan selalu mengikuti mood, dan itu membuat banyak alasan, ribuan alasan bisa dilahirkan kalau memang orang tidak mau. Tetapi kami menghancurkan jikalau itu ada roh-roh jahat di dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka tidak ada rasa ketertarikan kepada hal rohani. Itu adalah sebuah jebakan dan ikatan kuasa gelap. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan membukakan mata rohani setiap jemaat Tuhan, dan mereka disadarkan untuk mengetahui kebutuhan hakiki rohani mereka sesungguh-sungguhnya. Dan mereka boleh dibukakan bahwa manusia sudah kandung lahir, dan akhirnya harus bertanggung jawab di kekekalan,
dan tidak ada pilihan lain. Sewaktu kami masih hidup inilah Tuhan, kami harus memberikan waktu kami, kesempatan yang ada untuk mengisinya dengan hal rohani. Tuhan, Kau mengerti setiap perjuangan jemaat Tuhan dalam keluarga mereka, para penyandang untuk kebutuhan pokok dalam keluarga mereka, para karyawan dan juga orang-orang yang bekerja dalam rumah tangga. Kiranya mereka dikuatkan dan juga dilindungi hari-hari ini yang marak kejahatan-kejahatan. Kiranya perlindungan Tuhan atas jemaat Tuhan, kemanapun mereka pergi, keluar masuknya, dilindungi oleh Tuhan, dan tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhnya oleh karena kuasa Tuhan yang menjamah dan memberkati. Dan Kami menyerahkan pula Tuhan untuk pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, urusan rumah tangga, dan juga komunikasi dalam rumah tangga, segala pertimbangan-pertimbangan dan keputusan keluarga yang sedang dirancangkan oleh anak-anak Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang menerangi sehingga tidak memutuskan hal yang salah. Dan biarlah semua jemaat boleh mengalami pelajaran yang indah, pelajaran kehidupan, bagaimana mereka menghargai waktu, bagaimana mereka menghargai kesehatan, bagaimana mereka mengisi waktu, dan juga bagaimana mereka menunjukkan cinta kepada Tuhan yang secara teori mereka katakan, tetapi harus dipraktekkan. Dan biarlah Tuhan, melalui pergumulan hidup kami boleh disiapkan untuk menjadi umat yang kuat menghadapi apapun. Kami mendoakan kegiatan sepekan adalah anugerah Tuhan. Kebaktian-kebaktian, ibadah raya, komisi, dan juga sel-sel kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga kami menyerahkan untuk kegiatan ibadah padang yang semakin mendekat, dan juga di minggu-minggu Jumat Agung, kenaikan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua pelayanan, semua atraksi dan juga kesaksian dalam bentuk visual apapun yang sudah kami persiapkan diberkati oleh kekuatan Tuhan. Untuk drama musikal anak-anak teens kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, menjamahnya menjadi satu suguhan rohani yang boleh memberkati, menginspirasi akan bagaimana Tuhan yang menderita. Dan biarlah kami boleh tetap bisa bersyukur untuk apapun. Dan ketika ada masa dan waktu, biarlah kami mengusahakan untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Media apapun secara gereja yang hamba-Mu siapkan kiranya boleh memberkati dalam bentuk renungan, dalam bentuk khotbah-khotbah, tayangan ulang, dan juga live yang bisa diputar ulang. Kiranya ini juga diminati, ini juga menjadi media bagi jemaat Tuhan. Tidak begitu saja, dan juga WA group dalam segala informasinya, supaya di follow up dengan baik. Dan kami percaya orang dengan hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan akan ada mengikuti segala kegiatan-kegiatan informasi apapun Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk penggalangan dana, untuk perlengkapan ibadah, untuk ibadah padang, acara dan sebagainya, diberkati dalam kekuatan Tuhan. Para peserta jemaat Tuhan, kuatkan mereka, lindungi mereka, dan juga berkati mereka, supaya mereka juga bisa ikut ambil bagian secara aktif untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah waktunya kami mengumpulkan bukti dan saksi di dalam kekekalan, supaya hidup kami semakin bertambah-tambah, memiliki waktu yang begitu baik untuk kami mendekat dan juga datang kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hari ke dalam tangan Tuhan, apapun yang dikerjakan, dan juga keluarga Pak Beni, Bu Herma yang mempersiapkan untuk Pak Beni dan sebagainya pada hari ini, diberkati dalam kekuatan Tuhan. Siapapun hari ini yang bergumul, supaya mereka menggumulkannya bersama Tuhan, dan akan terjadi mujizat luar biasa. Kiranya berkat untuk hari ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita sekalian pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dan memberkati kita sekalian.